Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Instan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hidup itu adalah perjalanan menuju negeri akhirat atau kampung akhirat. Maka sungguh ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Apalagi kehidupan setelah dunia ini adalah perjalanannya amat panjang dari alam barzah. Dan alam barzah ini adalah awal kediaman pertama kali menuju kampung akhirat. Nabi SAW mengatakan, Al-qabru awalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur, alam barzah adalah kediaman pertama kali dari kampung-kampung akhirat. Maka sudahkah Anda mempersiapkan bekal? Apalagi akan ada perjalanan setelah alam kubur ini. Dari alam kubur kemudian nanti dibangkitkan yaumul mahsyar. Ada hisab timbangan. Kemudian ada sirat, lalu surga ataukah neraka. Perjalanan yang panjang, ma'asyiral muslimin. Maka Allah SWT mengingatkan kita agar senantiasa berbekal, dan sebaik-baik bekal hanyalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa, kaum muslimin ini? Allah SWT. Takwa itu amalun bi taatillah ala nuri minallah raja'a sawabillah, yaitu melaksanakan ketaatan pada Allah SWT dengan cahaya petunjuk darinya semata-mata karena berharap dengan pahala darinya Subhanahu wa taala. Wa tarku maksiatillah ala nuri minallah khaifata azabillah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya petunjuk darinya semata-mata karena takut dengan adabnya. Itulah takwa yang sejatinya kita diperintahkan untuk berbekal dengannya. Takwa itu berarti setidaknya adalah menjadikan diri kita dan azab Allah ada benteng di situ. Menjadikan di situ ada benteng pemisah antara diri kita dan murka Allah, neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan neraka Allah, takwalah dengan neraka Allah meskipun dengan sedekah separuh kurma. Dalam banyak ayat Allah memberitakan tentang takwa. Karena perjalanan kita ini butuh bekal dengan takwa ini. Dalam amal soleh adalah untuk meningkatkan takwa. Setiap amal umumnya adalah untuk meningkatkan takwa. Setiap amal adalah merucutnya untuk mewujudkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya amalan itu ya difokuskan dan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Nah, bekal untuk perjalanan yang panjang, ya, yang ada kehidupan nanti, ada kampung negeri akhirat, ya. Tentu kita tidak boleh mendolimi diri kita dengan cukupkan dengan kehidupan dunia saja, seolah-olah dunia adalah segala-galanya. Ini adalah kekeliruan besar. Ini adalah kesalahan besar. Ketika menganggap dunia adalah segala-galanya. Padahal dunia itu akan ditinggalkan. Dunia itu kampung yang fana, negeri yang fana, yang pasti akan ditinggalkan. Kehinaan tentang dunia telah disebutkan oleh Nabi dalam banyak hadisnya. Lau kanati dunya ta'dalu janaha ba'udah masakallah kafiran surbatan ma. Kata Nabi SAW, andaikan dunia itu sebanding dengan seekor nyamuk, niscaya Allah SWT tidak akan memberi minum seorang kafir meski seteguk pun. Tapi karena dunia itu hina, rendah, maka kita masih melihat orang-orang kafir
mungkin bahkan dengan kekayaannya, dengan keistimewaan dunianya, karena sesungguhnya kebahagiaan mereka hanya di dunia. Sedangkan di akhirat adalah azab dan azab, berlipat-lipatnya azab tergantung dari kekufuran yang mereka kerjakan. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenapa dikatakan surga? Karena semiskin apapun orang kafir di dunia, itu sejatinya adalah surga baginya dibandingkan dengan azab Allah SWT nanti di akhirat. Sebaliknya seorang mukmin dengan segala kebahagiaan yang dia miliki di dunia, kekayaan yang dia miliki di dunia, hakikatnya pula tetap adalah penjara baginya dibandingkan jika nanti dengan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat kelak. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, beruntunglah kita menjadi seorang mukmin. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita agar Allah terus menjaga iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.